Saudara Presiden Jokowi merespons rencana Presiden terpilih mengumpulkan para mantan presiden dalam forum silaturahmi Presidensial Club. Jokowi bilang forum silaturahmi Presidensial Club untuk mempertemukan presiden terpilih dengan para mantan presiden bisa digelar 2 hari sekali. Soal apakah Presidensial Club ini akan digunakan sebagai ajang sumbang saran untuk presiden terpilih, Jokowi menyatakan hal itu hak presiden terpilih. Kata Jokowi, kalau diminta saran atau dimintai saran oleh presiden terpilih, boleh saja mantan presiden memberi usul, tapi tak boleh memberi masukan kalau tidak diminta. Bagus. Meminta pendapat, Pak. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta untuk penyusunan kabinet, menurut Bapak gimana, Pak? Hah? Minta saran untuk penyusunan Apa? Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu Kalau nggak minta apa-apa ya? saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo ingin membentuk Presidential Club sebagai forum silaturahmi rutin para mantan presiden. Gagasan Presidential Club diklaim membahas isu kebangsaan dan penghijauan tahan berkelanjutan. Tak hanya dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, namun juga dari presiden-presiden sebelumnya. Dhanil menepis anggapan wacana Presidential Club digulirkan untuk menarik masuk PDI Perjuangan yang kemungkinan akan menjadi oposisi. Apapun pilihan politik, apapun sikap politik yang akan ditentukan oleh para mantan presiden itu sama sekali tidak terkait dengan upaya kita untuk terus atau upaya Pak Prabowo untuk terus mendengarkan saran dan sharing dengan para mantan presiden. Esensi yang ingin dibawa oleh Pak Prabowo adalah bagaimana agenda keberlanjutan ini tetap terjaga melalui masukan-masukan dari 3 mantan presiden yang ada. Menanggapi rencana Prabowo membentuk Presidential Club, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berpandangan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Prabowo tak ada kendala komunikasi. Nah tentu Ibu Megawati dengan Pak Prabowo yang nggak ada hambatan untuk melakukan komunikasi di antara beliau berdua, begitu ya. Karena Ibu Megawati dan Pak Prabowo ya selain sebagai sahabat juga adalah yang pernah berpasangan. Jadi nggak ada hambatan kalau antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo tentunya. Nah tadi kalau menyangkut tentang Presiden Club itu kan itu harus dielaborasi lebih lanjut. Namun, soal wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang bilang akan menemui Megawati untuk konsultasi kabinet, Masinton menganggapnya hanya gimmick. Ya, kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, ya menurut saya itu ya cuma gimmick-gimmick aja, dan itu ya nggak perlu lah. Bu Mega pasti nggak menanggapin gaya komunikasi gimmick-gimmick seperti itu, karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus, jujur gitu ya. Direktur Eksekutif Political Literacy Institute Gun Gun Herianto berpendapat forum Presidential Club bisa menjadi ajang rekonsiliasi. Namun, ia juga melihat ada jurang politik, terutama antara Jokowi dan Megawati. Pola relasi Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan sebenarnya tidak ada psychological barrier ya. Yang menjadi masalah itu adalah pada saat misalnya kemarin ada kontestasi elektoral, Pak Jokowi dianggap kemudian terlalu masuk dan Pak Jokowi adalah awalnya kader PDI Perjuangan dan kemudian ada yang disebut dengan rule of the game lah di partai ya dan loyalitas pada keputusan-keputusan strategis partai dan juga pertimbangan-pertimbangan lain. Ya tentu itu kemudian membuat adanya yang disebut dengan gap komunikasi terutama misalnya.
Wacana Prabowo membentuk Presidential Club muncul tatkala hubungan Presiden Jokowi dan PDIP berada di titik nadir. Sementara hubungan Prabowo sendiri tengah menggalang partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju untuk bergabung ke barisan koalisinya. Tim Liputan, Kompas TV. Wacana pembentukan forum silaturahmi Presidential Club oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto muncul saat Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan berada di puncak kerenggangan. Sementara Prabowo dan Megawati sendiri hingga hari ini, saudara, belum bertemu sejak Pilpres lalu. Apa tujuan Prabowo menggagas Presidential Club ini? Apakah ini ajang merekonsiliasikan Jokowi dan Megawati, sekaligus cara Prabowo mungkin untuk menarik gerbong PDIP agar tidak beroposisi? Kita akan perbincangkan hal ini. Sudah ada juru bicara TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, kemudian juga ada politisi PDIP Masinton Pasaribu dan juga pengamat politik dari ICIAS Made Supriyatma. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore. Pak Masinton, Pak Made. Oke, saya ingin ke Bung Habibur Rahman dulu ini. Jadi banyak spekulasi yang muncul soal ide Presidential Club ini, termasuk soal mungkin ini cara Pak Prabowo merekonsiliasikan antara Bu Mega dan Pak Jokowi, kemudian juga mungkin ini idenya mungkin datang sebenarnya dari Pak Jokowi begitu, atau mungkin ini cara untuk menarik PDIP. Jadi apa di balik Presidential Club ini, Bung? Ya, saya perlu tegaskan bahwa ide ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Saya bahkan mendengarnya itu sejak mungkin menjelang pemilu 2014. Saya banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo ya. Menjadi topik kami adalah bahwa ketika terjadi pergantian pemerintahan, kadang-kadang terjadi perubahan yang ekstrim to ekstrim, ya, sehingga capaian dari pemerintahan sebelumnya tidak bisa berlanjut. Nah, itu menjadi topik diskusi. Sehingga waktu itu saya dengar sendiri Pak Prabowo sejak saat itu sering menyampaikan ide soal Presidential Club, ya, yang baru kemarin juga disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Dhanil. Dan ini juga bukan praktek yang langka ya, di Amerika Serikat juga ada, walaupun pemerintahannya antara kubu Demokrat dengan Republik itu kan ekstrem to ekstrem sebetulnya, tetapi tetap saja mengakomodir mantan-mantan presiden yang berbeda latar belakang politik untuk bisa secara leluasa memberikan saran-saran yang diperlukan oleh pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan saat ini. Dan saya pikir sekarang baik sekali ya, terlepas ini sudah ide yang lama sekali disampaikan Pak Prabowo, tapi semakin kontekstual, semakin relevan dengan isu-isu saat ini, di mana kita baru saja melewati kontestasi yang cukup dinamis, ya. Nah, kita perlu satu langkah khusus ya seperti ini supaya bisa kembali merekatkan tali silaturahim antar para pemimpin bangsa. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Masinton dulu. Bung Masinton, kira-kira PDIP bagaimana melihat ini? Bu Mega setuju nggak kira-kira? Ya, tentu kami menghormati dan menghargai idenya ya. Namun kan ini perlu dielaborasi lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan Presiden Club tadi itu, atau seperti di Amerika ada President's Club itu. Nah, apakah ini cuman ajang kumpul-kumpul, omon-omon, sebagai forum silaturahmi apa segala macam ya? Kalau untuk tentang idenya ya perlu dielaborasi lah, bagaimana sih konsep itu kan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan President's Club tadi itu. Nah, tentu kalau untuk memberikan, kalau dimintakan ya oleh Pak Prabowo kepada Bu Megawati gitu ya, pandangan tentang visi kebangsaan dan lain hal, tentang demokrasi, tentang konstitusi dan lain-lain, tentu itu akan pasti diberikan pemikiran-pemikiran, sumbangsi, ide apa segala macam, itu pastilah. Nah, namun yang perlu kita sampaikan adalah pertama, kalau tadi menyangkut tentang kesinambungan pembangunan, sesungguhnya kan kita sudah punya yang disebut RPJMN untuk melanjutkan kesinambungan dari pemerintahan ke masa pemerintahan sebelumnya dan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian tentu dalam menempatkan konteks komunikasi ya, komunikasi ini kan ya harus dilandasi satu ketulusan, kejujuran begitu ya. Nah, kemudian bukan hanya sekedar
gimmick-gimmick yang penuh kepalsuan apa segala macam. Nah intinya perlu dielaborasi panjang Oke. lah ya. Artinya ketika membayangkan presiden klub ini seperti the Oke. President's Club di Amerika ya, atau kalau konteks komunikasi ya antara Bu Mega dan Pak Prabowo, menurut saya nggak ada hambatan lah. Oke, baik. Saya tahan di sana dulu, Bung Masinton. Saya ingin ke Pak Made. Pak Made, kalau tadi disebutkan bahwa ini adalah untuk minta saran, kesinambungan pembangunan. Kalau Anda sendiri melihat ada apa ini di balik ini? Apakah ini mungkin adalah cara untuk rekonsiliasi, ataukah mungkin Pak Prabowo ingin membuat tidak ada yang dominan nantinya, atau bagaimana? Secara konseptual saya kira saya sepakat dengan Bang Masinton. Itu belum jelas sebenarnya ini. Tetapi secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan. Banyak orang di Indonesia mengatakan bahwa ini seperti meniru di Amerika. Di Amerika itu tidak ada. Saya belajar serius politik Amerika. Tidak pernah ada yang namanya presidential club itu. Orang seperti George Bush tidak akan pernah bisa bicara dengan Barack Obama, apalagi kemudian memberikan saran. Enggak, sama sekali enggak. Itu presidential clubs untuk kartu kredit ada. Tapi kalau presidential club untuk memberi kandidat sekretariat, dua partai di Amerika itu Demokrat dan Republikan itu sangat berbeda. Visinya berbeda, satu konservatif, satu liberal, kebijakannya sangat berbeda, dan salah satu siapa yang menang dia yang akan mengerjakan kebijakannya. Yang paling utama saya kira yang paling penting yang kita mungkin bisa belajar dari politik Amerika adalah check and balances. Ya, ada orang yang di luar yang punya visi berbeda gitu ya. Nah, ini yang saya nggak tahu apakah Pak Prabowo bisa mengidealkan orang yang punya visi berbeda. Saya mengharapkan sebagai seorang pengamat politik, saya mengharapkan bahwa PDIP berada di luar pemerintahan lah. Berikan visi yang lain gitu ya. Bersihkan visi alternatif. Itu penting sekali, check and balances ini untuk kemajuan kita. Tidak semua kita harus sama gitu ya. Saya ketawa, benar-benar ketawa dengan tanggapan Pak Jokowi berkumpul 2 hari sekali gitu ya. Bu Mega yang nggak pernah ngomong dengan Pak SBY harus ketemu 2 hari sekali itu kan. Jadi membaca ini sulit jauh sekali. Baik. Sulit saya bayangkan. Ya. Kalau ini sulit untuk dibayangkan atau bisa terjadi, bagaimana kemudian merealisasikan ini? Kita akan ulas lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Petang. Kita lanjutkan perbincangan kita, saudara. Saya ingin ke Bung Habibur Rahman dulu. Bung Habibur Rahman, tadi disebut oleh Pak Made bahwa ini sulit untuk diwujudkan. Bu Mega, Pak Prabowo, Pak SBY 10 tahun tidak bicara. Sekarang hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi juga sekian renggang gitu. Bagaimana bisa optimis bahwa ini akan terwujud? Bagaimana mau mewujudkan itu? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa ya memang dalam konteks substansi tentu tidak akan mungkin sama. Tapi hal yang mirip-mirip ya yang disebut setidaknya dalam konteks istilah ada juga di negara-negara lain. Lalu soal format demokrasi di Amerika dengan di Indonesia, ya menurut saya juga nggak bisa juga kita cangkokkan. Ya, kalau di sana misalnya Demokrat dengan Republik saling serang, ya, tapi kita apakah harus seperti itu, gitu kan ya? Nggak juga gitu loh. Kita bahkan menurut saya bisa lebih cair. Ya dengan kultur kita bisa lebih cair. Termasuk dalam konteks tadi kan. Oh nggak mungkin dengan Pak SBY nggak pernah ketemu ya, apalagi sekarang dengan Pak Jokowi juga demikian. Ya yang seperti ini kan menurut kita kan harus kita cari solusi, karena bagaimanapun itu adalah tokoh-tokoh bangsa yang punya sebetulnya banyak sekali potensi ya untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah. Apa yang dimiliki oleh Pak Prabowo kemudian bisa menyatukan ini? Nah, saya sendiri adalah orang yang bisa menyaksikan Pak Prabowo punya keterampilan ya, punya skill untuk menyatukan orang-orang yang berbeda satu sama lain. Seperti kami di contoh kecilnya misalnya di Partai Gerindra ya, terdiri dari berbagai macam
latar belakang orang dengan latar belakang yang berbeda. Kayak kami aktivis pro demokrasi bisa Oke. berkumpul dengan mantan-mantan prajurit Kopassus misalnya. Oke. Bisa sama-sama dengan kesadaran yang sama akhirnya membuat satu partai yang sekarang cukup besar. Oke, Bung Nah, Habibur itu Rahman, maaf saya potong di sana. Pak Prabowo dengan Bu Mega juga sampai dengan saat ini kan belum bertemu gitu. Jadi bagaimana optimisme Ya. ini dijaga? Ya kita nggak seteknis itu Mbak, ya. Tentu ketika bicara soal bangsa dan negara, saya yakin tokoh-tokoh kita ini akan mengesampingkan ego masing-masing, ya. Bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, saya pikir tinggal menunggu waktu saja, karena nggak ada hambatan apapun dalam konteks psikologis, dalam konteks hukum juga udah selesai semua. Saya tinggal menunggu waktu dan kita punya waktu yang cukup lama sampai dengan 20 Oktober nanti Oke. pelantikan. Ya, setelah pelantikan pun masih ada waktu nanti penyusunan kabinet dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi waktunya cukup. Hmm. Saya pikir ini saya terakhir ya, sebelum saya leave ya. Oke. Saya pikir kita optimis saja ke depan ya. Kita jangan justru kita manas-manasin tokoh-tokoh bangsa yang memang sudah lama nggak ketemu, malah kita panas-panasin untuk tidak Oke. saling bertemu. Itu nggak ada urusannya dengan demokrasi ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya, saya mau Bung diri. Habib Yo. mungkin bisa bertahan dulu sebentar, Bung Habib. Nggak bisa. Sorry ya. Oke. Yo. Baik, terima kasih Bung Habibur Rahman. Saya ke Bung Masinton. Bung Masinton, Anda sebenarnya menginginkan detail yang seperti apa yang Anda butuhkan begitu soal presidensial club ini? Tadi Anda tanyakan soal itu. Nah, iya, kan kalau merujuk referensinya di Amerika apa segala macam tadi sudah disampaikan Pak Made, beliau yang pernah di sana gitu ya dan mengamatin politik di Amerika, terutama antar presiden yang menjabat dan yang sebelumnya begitu. Maka kan kita perlu tahu elaborasinya seperti apa, apakah ini hanya cuman gimmick atau hanya ya kalau ajang kumpul-kumpul, omon-omon begitu ya. Ya kan kita perlu tahu itu. Nah, yang utamanya adalah ya kalau umpama Pak Prabowo umpama begitu ya setelah sebagai presiden nantinya secara definitif beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan Bu Mega secara personal begitu ya, pastilah diberikan sumbang saran apa segala macam. Tapi kalau kemudian harus ketemu, duduk bersama-sama, ini kan selalu dikesankan kalau udah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai, kan tidak. Duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran, ketulusan, ya. Nah itu tadi yang saya katakan. Nah kalau kemudian terkait dengan ini kita butuh rekonsiliasi, yang rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi itu ada yang bersalah, kan begitu? Ada yang pengakuan bersalah. Nah, kalau kita merekonsiliasi yang salah siapa? Ada nggak yang mengaku bersalah? Nah, kalau kita lihat fenomena belakangan apa segala macam kan, kalau kita bicara tentang bangsa ini, menurut saya jauh lebih tidak perlu presidensial club begitu ya kalau menurut Anda ya? Saya bukan menyatakan tidak perlu. Kita menghargai idenya dan perlu dielaborasi, gitu loh. Oke, baik. Saya ke Pak Made dulu. Pak Made, begini kalau tadi dikatakan kan, misalnya kalau kita bicara bahwa ini untuk pembangunan ke depan, ada saran yang dibutuhkan dari presiden-presiden atau tokoh-tokoh bangsa sebelumnya, begitu. Anda sendiri melihat perlu sampai membuat presidensial club itu? Kalau untuk degree of civility, untuk menunjukkan keadaban, ya bahwa kita oke lah di tingkat elit kita akur, saya tidak keberatan sama sekali. Tapi untuk pembangunan dan lain sebagainya, itu tanggung jawabnya Pak Prabowo. Beliau yang jadi presiden, beliau akan melaksanakan pembangunan, beliau akan melaksanakan pandangan-pandangan strategis, beliau yang akan dipakai gitu ya. Jadi sebenarnya tapi kalau minta saran misalnya kan tidak apa-apa. Minta saran kan orang yang berasal dari latar belakang berbeda, kepentingan politik berbeda, apakah dilakukan? Itu kan sebenarnya kita real aja lah, kita berhadapan dengan politik di sini dan Pak Prabowo yang akan menjadi presiden
Prabowo yang akan diminta akuntabilitasnya sebagai show of civility bolehlah. Tapi isinya mungkin tidak ada apa-apa. Atau mungkin Anda membacakah ini mungkin bentuk Prabowo ingin membuat tidak ada tokoh politik yang dominan begitu, kemudian juga kalau tadi disebut Habibur Rahman bahwa untuk merekatkan kembali tokoh-tokoh bangsa mantan-mantan presiden sebelumnya, bagaimana Anda lihat? Yang merekatkan politik itu kepentingan, Mbak. Jadi ya kalau menurut saya yang dominan sekarang kan yang menang, itu jelas ya, itu sudah jelas, itu nggak perlu lagi disangkal gitu ya, kan jadi kita tidak perlu semua sama, gitu ya. Kan kita mengakui perbedaan itu juga penting. Anda membaca ini trik Prabowo untuk rekonsiliasi atau bagaimana? Ini cuman kalau menurut saya ini trik, bukan trik ya, tetapi mungkin kehendak Pak Prabowo untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita oke-oke aja. Tapi kan sebenarnya kita juga oke-oke aja. Pemilu ini pemilu yang paling kalem kok, bandingkan 2019. Ya, kalem sekali. Bahkan ada peneliti dari Australia yang mengatakan yang mengemuka dalam pemilu kali ini itu adalah toxic positivity. Ya, bahasa-bahasanya anak Gen Z gitu ya. Ya, kelihatan positif, tapi sebenarnya toksik banget gitu ya. Itulah, kalau kita mau jujur ya itu yang terjadi. Apakah itu dalam kerangka ini, ya kita juga tidak tahu. Dan saya juga sebagai pengamat politik, saya melihat bahwa sesuatu yang tidak real sama sekali, tapi terus kemudian dijadikan pembicaraan yang hebat. Ya, secara politik sebenarnya tidak real. Apakah sebenarnya ini toksiknya kita juga tidak tahu. Baik, saya ke Bung Masinton terakhir. Bung Masinton, kalau Anda melihat dengan sosok seorang Prabowo Subianto, bisakah kemudian melakukan rekonsiliasi ini, mempertemukan semua mantan presiden ini? Kalau dengan Pak Prabowo mungkin nggak ada masalah ya, nggak ada hambatan lah ya, baik secara psikologi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau sama Pak SBY juga ya ketika Bu Mega nggak pernah menghindar itu untuk ketemu dalam forum-forum formal ketemu begitu loh ya. Jadi menurut kita sih kepiawaian dan kemampuan Pak Prabowo dengan niatannya untuk berkumpul itu ya kita hormati. Tapi apakah itu mudah untuk mempersatukan dalam bentuk yang intensif bisa ketemu antar presiden-presiden yang menjabat dan yang sebelumnya, saya rasa masing-masing juga akan punya kesibukan dan lain-lain. Tapi intinya adalah bahwa kalau Pak Prabowo ingin meminta pandangan, diskusi sama Bu Mega, ya pasti dalam perspektif kebangsaan, kenegaraan pasti Bu Mega selalu berkontribusi dalam kebaikan dan kemajuan bangsa kita. Baik, terima kasih Bung Masinton Pasaribu, politisi PDIP, dan juga terima kasih Pak Made Supriyatna, pengamat politik. Sebelumnya juga tadi Bung Habibur Rahman, juru bicara dari TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah bergabung atau berbagi pandangan di Kompas Petang.